Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA akan kembali mengadakan 2 kali ibadah bahasa Inggris, direncanakan mulai tanggal 17 Juli 2022. Ibadah bahasa Indonesia akan tetap diadakan pada jam 8 pagi dan kemudian 2 kali ibadah bahasa Inggris pada jam 9.15 dan 11 siang. Jadi silakan memberitahu teman-teman Anda. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan service media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari daftarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di Gereja ICA dengan scan QR Code di layar atau isi form di icsby.com/volunteer. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. Groups adalah tempat terbaik di ICA untuk bertumbuh dan membangun sebuah komunitas. Kami mengajak Anda untuk berdoa dan menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin groups yang baru. Kami membuka kelas bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai group leaders. Catat tanggalnya, 3 Juli jam 2 siang di ICA East dan West. Daftarkan diri Anda dengan scan QR Code ini atau langsung kunjungi booth yang ada di lobi Gereja ICA setelah ibadah. ICA, mari kita bertumbuh bersama. ICA membuka sebuah lowongan pekerjaan. Kami membutuhkan pengurus gedung gereja untuk ICA East. Bila Anda tertarik, silakan kirimkan CV Anda melalui email ke daniel.eka@icsby.com. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Bahasa Indonesia ICA Online pada pagi ini. Saya senang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tetap ingin bertumbuh, tetap dengan setia menghadiri ibadah online dan mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Dan saat ini sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam pelayanan yang ada di ICA, dan saat ini kami membutuhkan volunteer khusus buat pelayanan sekolah minggu, Sunday School, dan juga Go Group. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah saat ini terpanggil, tergerak hatinya untuk mau memberi diri, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa cek pada link yang ada di sosial media ICA. Baik, saat ini saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami yang ada di rumah saat ini mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kami yang ada di rumah, keluarga, pribadi. Kiranya setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, kami lakukan, dan Tuhan pimpin kehidupan kami, menolong kami untuk terus bertumbuh, dan keluarga kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan menyertai kami semua yang ada di rumah, dan kami siapkan hati kami mau bertumbuh, dan kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik, minggu ini kita berada pada seri tentang menjadi orang tua, tentang prinsip-prinsip mengasuh anak. Dan hari ini temanya adalah tentang prinsip-prinsip dasar sebagai orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada para orang tua yang ada di rumah saat ini, juga kepada orang-orang muda yang belum menikah, yang kelak suatu saat nanti akan menikah dan mempunyai anak. Kira-kira komentar terbaik apa yang Bapak Ibu ingin dengar tentang anak-anak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika orang-orang berjumpa dengan anak Bapak Ibu? Komentar terbaik apa yang ingin Anda dengar tentang anak-anak Anda? Saya ingat waktu saya kuliah dan saat itu papi saya meminta untuk praktek di kampung halamannya di Maluku Utara selama 3 bulan, dan saat itu saya ke sana, praktek di sana, dan tanpa disadari dia menelpon gembala dan orang-orang yang dia kenal di kampung itu. Dia menanyakan tentang keberadaan saya, tentang kehidupan saya, keseharian saya di sana. Dan ketika saya selesai praktek, saya pulang ke Solo, saya bertemu dengan dia dan dia menepuk pundak saya dan berkata, "Papi senang karena papi dengar hal-hal baik tentangmu selama kamu praktek di kampung halamannya papi di sana." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kira-kira komentar terbaik apa yang Bapak Ibu ingin dengar dari orang lain tentang anak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Pikirkan itu dan jangan jawab terlebih dahulu. Bacaan firman hari ini terambil dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan di sini, saya akan bacakan. "Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Di sini Gayus adalah salah satu pemimpin gereja di Asia Kecil. Di sini Yohanes dikatakan punya kedekatan dengan Gayus dan dikatakan kekasih. Kira-kira seandainya Rasul Yohanes, kalau dia masih hidup dan kita bertanya kepadanya, komentar apa yang ingin Anda dengar dari orang lain tentang anak-anakmu? Maka ia akan menjawab, tidak ada yang lain selain mengetahui bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau kita membaca surat-surat Yohanes, mulai dari surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kita akan menemukan bahwa memang Yohanes memberikan penekanan pada kata ini. Kebenaran, kebenaran, dan kebenaran sampai 23 kali. Jadi memang itu penting sekali. Jadi di masa tua ketika rasul-rasul yang lain sudah mati sebagai martir, Rasul Yohanes yang sudah sepuh, dia menuliskan ketiga surat kiriman ini. Dan dia berbicara banyak mengenai kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Mari saya mengajak kita untuk mendalami. Kalau begitu, hidup dalam kebenaran itu pengertiannya apa sih? 2 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, "Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa." Kalau surat 3 Yohanes yang tadi kita baca sebelum 2 Yohanes itu dialamatkan kepada Gayus, tetapi di sini surat 2 Yohanes
dialamatkan kepada seorang ibu, ibu yang terpilih. Dia juga adalah seorang pemimpin gereja di Asia Kecil pada saat itu. Kalau kita baca dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada seorang ibu. Dan dikatakan di situ, ibu itu mempunyai anak. Umpamakan saja ibu itu punya anak ada 4. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Katakanlah dari 4, 2 hidup dalam kebenaran, 2 yang lain menolak kebenaran. 4 anak ini dibesarkan di rumah yang sama, hidup di bawah atap yang sama, dikasih makanan yang sama, diajarkan nilai-nilai yang sama, ditanamkan nilai-nilai yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Ada separuh yang menerima, tetapi juga ada separuh yang menolak kebenaran. Dengan kata lain, tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen itu identik atau sama dengan hidup dalam kebenaran. Mulai dari zaman Yohanes sampai zaman di mana kita hidup saat ini, hidup dalam kebenaran itu bukanlah hal yang mudah. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Dia akan selalu berusaha untuk mengaburkan kebenaran di mata setiap orang-orang percaya, sehingga akhirnya orang Kristen akan kesulitan untuk hidup dalam kebenaran. Itulah persoalannya. Itulah yang terjadi di era digital saat ini. Perhatikan, setiap hari kita buka smartphone kita, setiap menit kita dibanjiri dengan begitu banyak informasi. Dulu ketika awal-awal pandemi, saat sosialisasi tentang vaksin, ada sekelompok orang-orang yang mengatakan jangan vaksin, ada antikrisnya, ada microchipnya, hati-hati nanti hidupmu dikontrol, rusak kerohanianmu nanti. Ada juga yang lain yang mengatakan vaksin gak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Itu hanya untuk membentengi tubuh jasmani kita dari virus yang akan menyerang tubuh jasmani kita. Tidak ada muatan rohaninya, jadi it's okay kalau mau vaksin. Ada juga yang mengatakan banyak minum air putih karena akan menyehatkan ginjalmu. Tetapi ada juga yang mengatakan jangan minum air putih kebanyakan. Kebanyakan air putih, kerja ginjalmu akan menjadi berat dan akan rusak. Saudara mau ikut yang mana? Ini banyak informasi. Kadang-kadang bukan hanya 2 pandangan saja, bisa ada 3, 4, dan 5 pandangan. Setiap hari kita dibanjiri dengan informasi semacam itu. Akhirnya kita mulai berpikir, kok kayaknya ini yang benar ya? Akhirnya kebenaran itu menurut saya, menurut pendapat saya, bukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang objektif, tetapi karena begitu banyak informasi yang masuk dalam pikiran kita, akhirnya kita timbang dengan perasaan kita, ya sudahlah, saya cocok sama yang ini, saya anut yang ini saja. Inilah yang membuat kita menjadi sulit untuk hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena saya hidup dalam kebenaran menurut saya. Perhatikan, suami istri konflik, yang satu percaya mendidik anak harus seperti ini, yang lain percaya mendidik anak harus dengan cara yang seperti ini karena saya dibesarkan dengan cara ini. Dan akhirnya suami istri menjadi clash. Karena masing-masing bertahan pada kebenarannya sendiri-sendiri.
Kenapa gereja mengalami perpecahan? Kenapa terjadi perselisihan di sana-sini? Karena masing-masing mempertahankan kebenaran menurutnya sendiri-sendiri. Itu sebabnya kita perlu kebenaran yang melampaui semua orang, yaitu kebenaran Allah yang tertulis dalam Alkitab kita. Kebenaran yang hadir melalui Yesus Kristus yang dapat kita wariskan untuk kehidupan generasi selanjutnya. Anak-anak kita, orang-orang yang kita didik baik di sekolah, di rumah, di kampus, di sekolah minggu, dimanapun. Hidup dalam kebenaran itu tidak berarti menurutku. Ibu yang menerima surat Yohanes tadi, semua anaknya ditanamkan kebenaran yang sama. Diajarkan kepada mereka kebenaran yang sama. Tetapi ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Jadi kalau demikian, hidup dalam kebenaran itu ada dua unsur. Yang pertama, mengenal. Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ini perkataan Tuhan Yesus. Saya mau tanya, tolong dijawab jujur. Tetapi jawab ini dalam hati kita masing-masing. Apakah kondisi kita saat ini, saat saudara sedang lapar dan haus akan firman Tuhan, itu selapar saudara pengen makan makanan jasmani, seperti sedang benar-benar pengen makan rawon, makan soto, sate babi, bakmi, kue tiaw, dan lain-lain? Kalau mau jujur, mungkin kita akan mengatakan tidak. Saya ingat teman saya dulu di Malang waktu saya kuliah, itu kalau pengen makan bebek sinjai, saat itu belum ada, baru hanya ada di Madura saat itu saya ingat. Dia rela ke Madura dari Malang naik sepeda motor, hanya untuk makan bebek sinjai, lalu pulang ke Malang, saking kepengennya. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita selapar dan sehaus pengen makan dan minum makanan dan minuman jasmani? Kalau kita mau jujur, seringkali jawabannya adalah tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya terletak pada kata diet itu sendiri. Diet itu bukan saja kita menjaga diri untuk tidak makan ini dan itu supaya kita bisa menguruskan badan. Diet itu umumnya berbicara tentang apa yang akan kita makan dan apa yang tidak kita makan. Saya dibesarkan di Solo sejak saya SMP sampai saya kuliah Jawa Tengah. Di tempat saya tidak ada yang namanya kupang lontong. Sampai sekarang saya tinggal di Surabaya, saya tidak pernah terpikirkan atau punya keinginan untuk makan kupang lontong. Karena saya nggak kepengen. Karena sejak kecil saya tidak dibiasakan untuk makan makanan itu. Saya nggak pernah makan makanan itu. Berbeda kalau ditanya mau papeda, mau sate kambing, mau tengkleng, mau tongseng, wah saya pasti mau. Kalau kita pernah ke Jawa, apalagi Solo, Jogja, itu sangat banyak sate kambing, tongseng, dan tengkleng. Kalau saya biasa makan di Solo, bukan lontong kupang, tetapi ada yang namanya tahu kupat. Dan itu setiap kali saya pulang ke Solo, saya selalu beli tahu kupat yang lewat di depan rumah. Karena saya terbiasa makan itu. Jika demikian, apa yang masuk itu akan menentukan apa yang akan keluar. Maksudnya kalau saya dibiasakan, kalau saya dikondisikan dan itu menjadi sebuah pola, menjadi sebuah habit di dalam kehidupan saya, maka saya akan mencari itu, saya akan melakukan itu.
Kenapa bisa begitu? Karena saya terbiasa. Inilah yang Tuhan Yesus mau sampaikan dalam ayat ini. Bahwa engkau akan menjadi lapar dan haus akan kebenaran kalau kamu setiap hari memberikan asupan kepada hidupmu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri, tidak mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, sampai itu menjadi sebuah habit dalam hidup kita, maka engkau tidak akan pernah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa setiap hari, kita baca firman, kita berdoa, kita praktekkan apa yang kita baca dan kita dengar dari firman Tuhan. Dan itu menjadi kebiasaan engkau dalam hidup yang kita bangun. Maka suatu hari saat kita hanya berdoa saja, tetapi saat kita tidak baca firman Tuhan, saat kita tidak praktekkan firman Tuhan, seperti ada yang kurang dalam hidup kita. Karena kita sudah membiasakan diri membaca firman Tuhan dan mempraktekkan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Termasuk dalam hal mendidik anak. Markus 10 ayat 13 sampai 16 berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Membawa anak kepada Yesus itu berarti aktivitas antara orang tua dengan anak itu sebagai sarana didikan untuk anak-anak berjumpa dengan Tuhan. Aktivitas setiap hari, relasi yang terjalin setiap hari antara orang tua dengan anak, itu merupakan sarana untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anak-anak kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat teladan hidup orang tua. Sebagai orang tua kita tidak boleh menghalangi perjumpaan anak dengan Yesus melalui karakter buruk yang mereka lihat dan mereka alami dalam relasi yang terjalin antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Jangan sampai mereka mempunyai gambaran yang rusak tentang Tuhan, karena kita dengan sengaja merusak gambar Tuhan melalui hidup kita yang tidak benar. Kalau saat kita baca teks ini, mereka langsung membawa anak-anak itu kepada Yesus. Saat ini kita bisa memperkenalkan anak-anak kita kepada Yesus melalui hidup kita, melalui aktivitas kita bersama anak-anak kita setiap hari. Mereka mengenal Yesus melalui karakter hidup kita. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Anak harus mengalami kasih Tuhan lewat orang tua. Lewat orang tua mereka, anak-anak merasa mereka dikasihi Tuhan lewat kasih yang mereka terima dari orang tua. Itulah yang akan membentuk gambaran mereka tentang Bapa di sorga ketika mereka membaca firman. Karena mereka melihat teladan itu, mereka mengalami relasi itu, relasi dengan Yesus terjadi saat mereka berelasi dengan orang tua mereka. Itulah waktu berkualitas kita antara orang tua dengan anak. Di tengah-tengah dunia yang semakin menjauhi kebenaran,
Mari kita sebagai orang percaya pertama-tama, mari sama-sama kita membangun disiplin rohani ini. Ini dari zaman dahulu kala, para rohaniawan selalu mengingatkan, ambil waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan, lakukan apa perintah Tuhan yang kita baca dan kita dengar setiap hari. Kita yang masih bolong-bolong, mari terus berkomitmen. Sebab engkau tidak akan pernah hidup dalam kebenaran kalau pertama-tama engkau tidak mengenalnya. Bagaimana bisa hidup dalam kebenaran kalau kenal sang kebenaran saja tidak? Kita harus kenal kepada kebenaran itu, dan anak-anak kita juga akan mengenal kebenaran itu dalam hidup kita. Dan bagaimana anak-anak bisa kenal kebenaran dalam Yesus kalau tidak membangun kebiasaan untuk membaca firman, berdoa setiap hari, dan melihat, mengalami teladan kebenaran dari kedua orang tuanya? Membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, teladan orang tua, sehingga kehidupan kita tidak diombang-ambingkan oleh macam-macam ajaran dan macam-macam tren yang beredar di tengah-tengah dunia di mana kita tinggal saat ini. Dan kita akan terus bersinar dalam kegelapan dunia. Kenapa? Karena saya punya pegangan yang pasti dan tidak pernah berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Suami istri tidak lagi berantem karena masing-masing tidak lagi berkata, bukan aku, bukan kamu yang menentukan kebenaran itu, tetapi firman Tuhan yang menentukan kebenaran itu bagi kita, bagi anak-anak kita. Di gereja akan ada perselisihan yang tidak perlu kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, kalau kita semua tunduk di bawah otoritas firman Tuhan, begitu firman Tuhan katakan A, semua tunduk dan menghormati kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mampu mengatakan tidak kepada kemauan atau kebenaran menurut diri kita sendiri, tetapi kemauan dan kebenaran Allah melalui firman yang kita baca, yang kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang disebut mengenal kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kedua, mengikuti. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mengenal Allah sama dengan menuruti perintah-perintahnya. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes, bukan karena tidak ada masalah, tetapi justru karena ada masalah di gereja yang dia rintis dan dia layani di Asia Kecil pada saat itu. Apa persoalannya? Rupanya gereja sudah mulai disusupi dengan pengajaran yang sesat. Kira-kira pengajaran yang sesat itu mengajarkan begini, kamu bisa mengenal Allah dan pada saat yang sama kamu bisa melakukan apa saja dengan tubuhmu, tetapi jiwamu akan selamat. Ini kata para pengajar sesat yang disebut gnosisisme, ya, gnosis pada zaman itu. Di situ mereka mengatakan kamu bisa mengenal Allah dan pada saat yang sama kamu bisa bersenang-senang dengan tubuhmu. Lalu Yohanes katakan itu tidak benar sama sekali. Kalau kamu mengatakan kamu mengenal Allah, maka pada saat yang sama engkau juga menuruti perintah-perintahnya. Dan kamu tidak menuruti perintahnya, maka pada saat yang sama kamu katakan kamu mengenal Allah. Itu adalah dusta, tidak benar. Tidak ada kebenaran di dalam orang yang seperti itu.
Itu sebabnya dalam Injil Lukas, Yesus pernah mengatakan perkataan yang sangat menohok sama sekali. Dia berkata dalam Lukas 6 ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Dengarkan dan perhatikan baik-baik perkataan ini. Kamu mengerti enggak sih kalau kamu memanggil aku Kurios, Tuhan sang pemilik, Tuhan sang penguasa. Jadi kalau saya menyebut Yesus sebagai penguasa, sebagai pemilik, itu artinya saya menyerahkan hak untuk mengatur, untuk mengolah, untuk mengarahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya tadinya saya hidup sendiri. Saya seolah-olah punya kuasa atas hidup saya. Lalu saya berjumpa dengan Yesus dan menyebutnya Tuhan. Itu artinya kendali, setirnya saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi saya yang pegang kendali, tetapi Dia yang pegang kendali, yang mengarahkan kehidupan saya. Kemana saya ingin melangkah dan pergi. Kalau dengan demikian, saat kita berdoa, kita memanggil namanya Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan melihat kita dan berkata, "Kamu memanggil namaku Tuhan? Tidak salah. Kamu mengerti arti sebutan itu? Karena persoalannya engkau memanggil aku sebagai Tuhan, tetapi kamu hidup sesukamu sendiri. Kamu tidak mengikuti apa yang aku katakan." Saya betul-betul tertemplak. Saya sangat terpukul waktu membaca perkataan ini. Saya harus jujur bahwa saya sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya harus selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai pemilik, sebagai penguasa atas hidup saya, pemilik dan penguasa atas anak-anak kita. Bukan berarti kita sudah sempurna, tidak. Tetapi yang pasti kita selalu datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Dan setiap kali kita salah, kita mengizinkan Tuhan, sang pemilik kehidupan ini, untuk membaharui, untuk memulihkan, dan untuk memimpin kehidupan kita kepada kebenaran. Ada seorang yang bernama Randy Alcorn, dia berkata, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi kebenaran, dan percaya kepada kebenaran. Semua kebenaran berpusat pada Yesus Kristus. Semua kebenaran berpusat pada Yesus Kristus. Ini panggilan kita semua untuk hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Mengasihi dan percaya kepada kebenaran. Dan semua kebenaran itu sentralitasnya, pusatnya ada pada Yesus Kristus. Jadi kalau kita meneladani Yesus Kristus, kita tidak pernah salah, dan itulah jalan yang harus kita tempuh supaya kita juga dapat hidup dalam kebenaran. Allah adalah Bapa kita. Rasul Yohanes mewakili Bapa kita di sorga. Kalau Bapa kita di sorga bertanya, kita bertanya kepada Bapa kita di sorga, "Bapa, komentar apa yang ingin engkau dengar tentang anak-anakmu yang hidup di bumi ini? Komentar apa yang ingin engkau dengar tentang anak-anakmu yang ada di ICA ini? Komentar apa yang ingin engkau dengar dari orang-orang percaya yang ada di tempat ini?" Maka Bapa di sorga akan berkata, "Tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran." Kalau engkau adalah orang tua dari anak-anakmu, jangan pernah berharap bahwa ketika anakmu kaya, punya jabatan ini dan itu,
itulah yang terbaik. Jangan. Tetapi berharaplah supaya kita pertama-tama dan anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Anak-anak kita mengenal kebenaran, lalu mengikuti kebenaran. Itulah sukacita terbesar yang ada di hati kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bagi setiap orang-orang tua yang membesarkan, mendidik anak-anaknya. Tidak ada sukacita yang lain selain anak-anaknya hidup dalam kebenaran dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami memanggil Engkau Tuhan. Itu berarti bahwa kami benar-benar memberikan kendali hidup kami kepadamu. Kami mau tunduk kepada pimpinan-Mu lewat firman yang kami baca dan kami dengar. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau mendidik keluarga kami, anak-anak kami untuk hidup dalam kebenaran yang kami terima dari Yesus Kristus. Kami mengenal kebenaran itu dalam Yesus. Kami juga akan memperkenalkan kebenaran itu kepada anak-anak yang kami didik ya Tuhan. Kami mengikuti kebenaran dalam Kristus. Kami juga mau anak-anak yang kami didik, keluarga kami, mengikuti kebenaran dalam Yesus Kristus. Pimpin kami, pimpin keluarga kami, pimpin anak-anak kami ya Tuhan, untuk terus hidup dalam kebenaran yang berpusat kepada Kristus. Tolong kami, tolong keluarga kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan Roh Kudus, dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus untuk hidup dan menjalani hidup kita bagi Kristus yang adalah Bapa dan sumber kebenaran kita. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya untuk hidup kita dan untuk keluarga kita bagi Yesus Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.